Saya bersyukur banget, saya itu belajar seni. Buat saya seni itu seperti itu mencari, bisa mengamplifikasi sisi dalam kita gitu loh. Mengasah jiwa halus kita. Yang kadang kita nggak tahu itu bisa susah dilukiskan itu. Apa hal yang sublim. Pokoknya that's the lowest moment in my life, itu saya nggak keterima di ITB. Hingga ku ucap salam di akhir sholatku. Obrigado. Obrolan rileks Gado-gado. Dengan saya Topan. Dan saya Lili. Jumpa lagi kita di episode terbaru Obrigado. Hari ini teman-teman atau sobat-sobat Obrigado, kita kedatangan tamu istimewa. Beliau ini corporate lawyer, tapi sejak kecil sangat mencintai dunia seni. Sejak kecil belajar tari tradisional, kemudian menulis puisi, membaca puisi dan lain-lain ya. Dan belakangan beliau ini habis pameran ya, Li ya? Yep. Di luar negeri. Dan ternyata memang belakangan ini beliau sangat mencintai dan aktif dalam dunia lukis. Dan pamerannya sudah ada di tanah air maupun juga di luar negeri. Tak ngobrol lama lagi, kita sambut Ibu Yeni Fatmawati. Selamat datang Ibu. Selamat datang Bu Yeni. Terima kasih. Obrigado. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya pastinya Bu untuk jadi tamu kita hari ini. Tadi seperti yang udah dijelaskan Topan di awal, Bu Yeni ini seorang lawyer tapi juga pecinta seni. Tapi sebelum jauh ke sana, kita pengen tahu dulu siapa sih seorang Yeni Fatmawati dari masa kecilnya hingga akhirnya menjadi yang sekarang. Mungkin Bu Yeni bisa cerita seperti apa masa kecilnya, lahir di mana dan keluarga seperti apa. Wow, saya ini anak keempat dari 5 bersaudara. Saya lahir di Bandung tahun 71, ketahuan ya tua ya. Cewek muda gue Ibu. Pasti banyak yang nyangka bukan umur segitu. Terima kasih. Jadi saya kecil di Jalan Aceh, Bandung, anak kolong. Kemudian bapak saya ditugaskan ke Aceh, Banda Aceh. Jadi saya juga ikut ke sana sampai SMP, kemudian balik SMP sebentar di Bandung untuk bisa masuk SMA di Bandung. Saya kebetulan masuk ke SMA 5 Bandung. Kemudian saya sempat, pokoknya that's the lowest moment in my life, itu saya nggak keterima di ITB. Dulu saya ngambil teknik kimia dan gagal. Kemudian saya masuk di tahun berikutnya di Unpad gitu. Fakultas Hukum. Saya ambil hukum internasional. Cita-citanya itu jadi pengen jadi diplomat sih. Itu dulu kenapa terpikirkan pengen di ITB? Ya dulu sih ya, saya SD tuh ranking 1 gitu kan. Terus udah gitu. SMA bintang masih kelas 10 ya dari besar kecil. ya, SD SMP tuh 1, 2 gitu, SMA 10 besar. Saya yakin banget keterima tuh di ITB ya. Ternyata, dan saya nggak apply kemana-mana kecuali ITB. Ini banget ya, terlalu pede, mungkin Allah kayak nampar saya lah gitu ya. Itu pokoknya saya sedih banget. Tapi ya itu ya lucu ya, saya sempat dalam menganggur itu kan orang tua saya pasti harus kuliah gitu kan. Kakak saya yang pertama di arsitek, yang kedua elektro, yang ketiga di perikanan gitu. Terus saya nganggur gitu kan. Terus iseng gitu saya pernah ngeliat tuh ada apa namanya walk-in interview di koran gitu. Temen saya sih yang ngasih tahu, Yen mau coba nggak kita ini yuk, iseng gitu kan, sama-sama nih. Tapi dia sebetulnya udah keterima di Tenas. Saya tuh nggak ngelamar kemana-mana sama sekali dan saya nggak mau gitu, saking pengen ITB doang gitu. Terus ya udah, ternyata saya yang keterima, dia malah nggak keterima. Padahal dia yang ini kan, yang apa namanya ngajakin gitu. Lowongan apa itu tepatnya? Saya jadi customer service di bank. Gitu. Dan itu bank baru dulu sih masih bank baru, Bank Nusantara Parahyangan. Nah, di Bandung. Dia emang itunya di Bandung gitu. Base-nya di Bandung. Pusatnya di Bandung. Di situ saya tuh kerja saya kayak customer service, melayani nasabah, terus kemudian saya bikin perjanjian dengan Telkom, dengan PAM, dengan PLN untuk bisa nasabah tuh membayar itu lewat bank kita gitu, something like that lah.
saya happy banget gitu loh, kayaknya enjoy banget sampai saya nggak belajar jadinya gitu. Udah lupa tuh ya Bahasa Inggris iya udah gitu lupa dulu cita-cita ada. yang tadi ke ITB. Iya, LBIB dulu. Iya, Nah, iya, itu. iya. Ya saya cuman itu dan ya pas ikut lagi kuliah. Nah, sebelum saya kuliah itu papi saya meninggal. Nah, itu mungkin perjalanan hidup saya yang membuat saya apa ya? Itu salah satu milestone lah ya gitu. Yang menjadikan saya harus mandiri karena pagi sebelum meninggal itu saya tuh masih mijit beliau dan sempat disampaikan bahwa Yen, pokoknya anak papi harus kuliah ya, papi nggak suka kamu kerja. Pokoknya dia mau marah sih waktu saya kerja. Terus udah gitu dia bilang kamu harus mandiri, pokoknya jangan tergantung sama orang lain. Kalau Bapak sendiri latar belakangnya apa, Ibu? Angkatan darat, Angkatan darat ya? iya tentara. Disiplin banget Jadi ya, tapi sempet kuliah gitu, jadi dia kayak ngambil apa sih dulu tuh kayak tentara apa ya lupa saya. Pokoknya terakhir ya dulu pernah sempet jadi kapaldam ya di Acehnya gitu kan. Terus terakhir ya kolonel sih, tapi ya udah sakit dan dia udah minta pensiun gitu loh sebelum pensiun. Emang Bu Yeni dekat banget sama Bapak ya? Saya deket sekali sama Papa, teman saya berdebat. Teman berdebat. Berdebat. Tapi Bapak saya tuh orangnya sangat disiplin dan sangat apa ya, banyaklah value yang bisa saya ambil dari kehidupan yang beliau jalani selama itu. Hal apa sih yang paling Bu Yeni lihat dari beliau atau masih dipegang sampai sekarang value-nya? Apa ya, mungkin disiplin yang pertama, yang kedua sangat amat mencintai kami keluarga. Walaupun beliau jarang sekali cuti, jadi kita kalau cuti tuh kita ke Bandung atau ke Jakarta tuh tanpa beliau karena dia nggak cuti gitu, masih tetap kerja. Gitu. Terus udah gitu integrity. Saya ingat banget ketika beliau jadi kepala gitu ya. Ya ada aja ya misalnya vendor yang ngasih gitu, mau ngasih sesuatu. Dulu waktu itu kulkas, TV, itu semua ditolak sama beliau. Kita semua bilang, "Ih, kenapa dulu masih kecil ya?" gitu kan. Nah, sekarang saya bisa merasakan bahwa itu value yang sangat luar biasa yang saya juga pada saat saya menjadi direksi gitu ya di Danone tuh ada juga agensi yang berusaha memberi sesuatu ke serumah gitu, saya kembalikan juga gitu. Jadi saya ingat kayak seperti history repeat. Dan saya bagaimana saya mengajar anak saya. Ada tuh dulu yang ngasih BlackBerry sama ada sport bicycle gitu, sepeda gitu. Terus anak saya kan seneng banget, wah ada yang ngasih gitu ya, dulu masih kelas SD gitu. Buat aku ya mam yang gitu-gitu. No. Enggak. Mesti kita balikin ya, aku bilang gitu. Ini bukan buat mama. Something like that. Jadi saya ngerasa bahwa oh ya dulu aku juga pernah gini nih waktu kecil. Jadi Sekarang aku juga value harus yang di mengajarkan anak. deliver dari perilaku itu lebih tertanam kuat Iya, ya. mudah-mudahan ya menjadi inilah membekas buat anak saya juga gitu. Karena waktu saya SD pun saya masih ingat gitu kejadian itu gitu. Sebentar Bu, kita balik lagi ke masa kuliah. Berarti setelah itu kan kerja nih Bu. Kerja, berapa lama tuh kerja di bank Ya, itu Bu? cuma 7 bulan setengah kali 7 ya. bulan setengah. Habis itu Habis itu saya keterima di hukum. Kimia tuh hukum gimana ceritanya itu? Itulah makanya that's life. Saya juga bingung ya kenapa kok bisa sih gitu kan. Saya tuh sampai kakak-kakak saya kan maksudnya tanda kutip inilah ya IPA gitu kan dia. Iya, eksakta banget Bu ya. Mau jadi apa lu masuk hukum? Nah, kayak gitu-gitulah saudara udah pada kayak aduh bikin saya tapi saya ingat papi bilang saya harus kuliah. Iya. Serah deh apa aja. Yang penting gua kuliah. Asli dulu saya nggak ngerti apa itu hukum apa gimana. Ya udah saya kuliah dan alhamdulillah saya bisa selesai cepat, saya bisa cum laude. Saya dulu di angkatan ya lumayan lah ya mahasiswi teladan. Gitu. Padahal tuh saya tuh seneng banget kayak apa ya selama kuliah itu tuh model yang nggak bisa diem juga gitu kayak SMA lah ya. Kalau SMA sih lebih inilah ya masih ikutan organisasi OSIS gitu kan dan saya juga tapi saya juga ikut kelompok ilmiah remaja lah gitu. Jadi emang terlalu aktif banget ya Bu. Inilah gitu ya. Emang nggak bisa diem ya. Emang nggak bisa diem ternyata gitu kan. Nah jadi pas kuliah tapi saya nggak ikutan aktif di organisasi atau apa. Cuman saya tuh kalau misalnya ada ini ada kesempatan untuk jadi narasumber mau nggak nih gitu tawarin ada di misalnya di Bali di mana
Itu saya ambil kesempatan itu bersama teman-teman juga, kita ke Bali, kita mesti bikin makalah, kita presentasi. Baru saya ke Bali. Hanya gara-gara pengen jalan-jalan sih, dapat gratis gitu kan, dibayarin. Kerjaannya minta duit sama orang PD teh, pembantu dekan 3 kan, bagian kemahasiswaan tuh. Jadi ceritanya balas dendam ini nih, balas dendam dulu Bapak nggak pernah saya Nggak cuti boleh, ya. jadi saya jalan-jalan tapi dapat gratis gitu. Tadi sempat cerita tuh Bu, kita tadi awal Sobat Obrigado sempat ngobrol-ngobrol juga dengan Bu Yeni. Jadi Bu Yeni sampaikan bahwa dulu bahkan saat kuliah itu tidak minta sama sekali orang tua ya Bu ya? Iya, karena saya dari hasil saya kerja itu saya ngumpulin duit, kemudian saya masuk, saya sempat dibantu ya karena kurang uang itunya tuh ya sebagian untuk masuknya gitu. Setelah itu saya dapat beasiswa juga dari Toyota Astra Motor, alhamdulillah. Dulu murah banget Mas. Uang kuliah itu Berapa, Bu, waktu satu semester cuma 90.000 zaman saya waktu masuk. Semester itu kan 6 bulan ya. 90.000 loh Sobat Obrigado. 90.000 ya di Unpad itu. Kemudian saya dapat sebulan 75.000 dari Toyota Astra. Ya saya bisalah buat hidup saya. Iya. Jadi nggak perlu ini, dulu kan masih siomay masih 75 perak. Apa itu juga karena Bu Yeni ngelihat ibu sudah sendiri? Iya nggak kan ada- pas waktu meninggal papi saya itu yang lulus tuh baru yang pertama, yang kakak kedua, yang yang pertama. ketiga belum. Adik saya masih kelas 4 SD waktu pas meninggal. Beda berapa tahun tuh berarti Bu? 9 tahun saya tuh bedanya kalau nggak salah. Kenangan-kenangan Aceh ya Bu ya? Iya itu kenang-kenangan Aceh. Saya sempet sebel sama dia. Oh harusnya Papi Bu sayang Yeni banget, harusnya yang saya bungsu ya. jadi nggak Bungsu nggak jadi. Iya. Gagal jadi bungsu ya Ibu ya? Jadi bungsu. Oke. Gitu. Balik lagi Bu, jadi kenapa sebenarnya hukum nih Bu? Apa yang membawa Ibu ke hukum? Saya tuh pilihannya ada 2 waktu itu, akuntansi sama hukum. Keterimanya di hukum. Tapi udah jalannya aja. Tapi saya tuh model orang yang harus, hidup ini kan tentang pilihan ya. Ketika kamu sudah memilih itu ya kamu harus tahu resiko yang memilih itu apa. Dan saya menjalaninya dengan sukacita. Dan saya berusaha untuk menyenangi hukum itu gitu. Dan kemudian pokoknya saya I'm happy gitu apalagi dengan belajar filsafat hukum apa. Terus saya punya dosen-dosen yang dulu international law di Unpad itu sangat terkenal, ada Mokhtar Kusuma Atmaja, Pak Komar Kantaatmaja, Bu Mike istrinya Prof Mike, ada Bu Eti, Prof pokoknya banyak lah yang sangat hukum internasional sangat, mau hukum internasional Unpad tuh aja. Unpad deh gitu. Jadi makanya saya ambil yang internasional. Oh siapa tahu saya jadi diplomat. Lagi-lagi tadi balas dendam lagi Bu ya, libur tadi ya. Pengen jalan-jalan gitu. Jalan-jalan. Kesannya diplomat tuh kops diplomat. Padahal ya banyak nonton film. Jadi habis lulus Ibu langsung terjun ke dunia itu. Nah, pas waktu saya lulus, pokoknya kan saya kan ngambil pas satu skripsi kan saya bolak-balik juga kan ke Kemenlu kemana. Terus saya tuh orangnya pragmatis, realistis. Maksudnya saya nggak mau tinggal, pokoknya inget, oh, kamu harus mandiri itu loh. Saya nggak mau tinggal sama tante saya nggak mau. Tapi untuk kayak kerja di Kementerian Luar Negeri itu ternyata maaf gajinya kecil banget kan gitu, dan untuk apa mesti sekolah dulu gitu kan, ada ses dulu Sisi realistisnya nggak terima nih. Realistisnya saya aduh kayak saya gimana saya bisa hidup di Jakarta kalau misalnya kayak gitu. Nah pada saat saya wisuda alhamdulillah ditakdirkan tuh ada senior saya yang nyamperin saya, selamat ya cum laude katanya gitu, mau nggak kerja di law firm. Jadi saya nggak ngelamar. Langsung dapat tawaran ya Bu ya? Oke, nanti deh ya, nantinya bulan apa, saya saking pengen jalan-jalan dulu gitu kan. Ya udah saya baru mulai kerja tuh awal 95 itu 95. di Tumbuhan and Partners itu, Tumbuhan Panen, Firma hukum. firma law firm. Gajinya ya lumayan, dolar juga gitu kan. Waktu itu Sebagai associate kan, kalau di law firm itu cuman partner dan associate. Ya. Iya. Nah di situ saya cuma 3 bulan Mbak. Karena sebetulnya saya tuh pengen banget masuk ke HHP, Hadi Putranto Haryono pada saat itu. HHP itu yang affiliate sama Baker McKenzie. Jadi itu cikal American bakalnya law firm. McKinsey itu. Bukan McKinsey yang Bukan McKinsey consulting itu, bukan manajemen consulting, tapi ini law firm Baker McKenzie yang di Chicago. Nah, saya apply kalau ke situ. Oke. Tes itu dari 90 lebih orang, alhamdulillah keterima 2, saya dan 1 orang itu pas angkatan saya. Berapa lama prosesnya itu Bu? Prosesnya berapa lama ya? Mungkin selama 3 bulan saya di Tumbuhan Panen. Jadi setelah itu ya saya pindah ke situ. Pindah ke situ. Ya. Alhamdulillah di situ juga Di situ berapa dolar. lama? Iya. Berapa lama ya? Nah disitulah saya banyak sekali belajar, dan klien juga sangat variatif ya. Bu ya. Dari BUMN sampai perusahaan asing, dan juga
perusahaan swasta biasa juga ada gitu. Saya banyak pegang konglomerasi gitu. Itu apa aja sih Bu yang dikerjakan kalau misalnya kita awam gitu pengen Saya tuh tahu? kebetulan corporate ya, jadi saya nggak ke pengadilan, saya nggak litigasi, bukan litigator, saya corporate lawyer. Kebetulan megang project financing, saya dulu megang Jasa Marga tuh klien saya juga, sama BCA Go Public saya tim leadernya itu juga, terus sama Salim Group lah, Indofood. Jadi nyiapin perusahaan-perusahaan ini Iya. yang mau daftar di Bursa Efek. Mau daftar di Bursa Efek, mau keluarin obligasi, mau ngeluarin notes atau apa gitulah, semua debt restructuring pada saat itu kan Proses due diligence dan sebagainya. iya, due diligence dan segala macam perjanjian, segala macam, pokoknya semua apa yang berkaitan dengan hukum. Jadi Bu Yeni, di Obrigado ini kita tuh sengaja memang menghadirkan banyak sekali atau temanya campur-campur, gado-gado Bu. Tapi Seru. ada benang merahnya Bu. Misalnya diantaranya adalah entrepreneurship, leadership. Nah, menarik banget nih karena kan perjalanan karir dari Ibu Yeni itu kan banyak DD-nya, banyak direktur. Artinya kan itu kan leadership-nya kan dilihat. Nah, sebelum waktu di awal Bu yang Ibu pindah itu setelah 3 bulan itu, kira-kira pelajaran apa aja Bu yang membentuk leadership Ibu yang bisa diperoleh dari sana gitu Bu? Oh, kalau yang first job sih ya pasti saya banyak belajar tentang hukum itu sendiri, karena itu partner Fred Tumbuhan itu ada salah satu drafter dan dia bisa bahasa Latin, bisa bahasa Belanda, dan tiap Selasa tuh kita review berkelit waktu apa undang-undang KUH perdata segala macam tuh, dia itu kayak di luar kepala. Saya banyak banget belajar dari beliau. Dan dia luar biasa, Pak Fred Tumbuhan, dan udah meninggal tahun lalu, baru meninggal kalau nggak salah apa 2 tahun lalu ya, saya lupa. Nah itu tuh luar biasa beliau itu. Jadi saya juga banyak banget belajar. Jadi kan sebetulnya hukum itu juga it's about logic ya. It's about semuanya lah ya, sesuatu itu apa sih pertimbangan hukumnya. Kenapa ada pasal seperti ini tuh, dia tuh bisa mengupas seperti itu, dan aku banyak banget belajar dari dia. Dan ketika aku tes di HHP itu case study. Jadi kita gitu. Dan kemudian setelah case study kita lewat, kita interview dengan para partnersnya dan banyak juga dari Baker McKenzie-nya gitu. Dan buat saya yang di Bandung ya mungkin beda. Memang kita sedikit kayak kurang pede ya, tapi lama-lama ya jadi terbangun ya, kita ketemu orang, bagaimana kita berargumentasi, apalagi untuk seorang lawyer kan, selain harus bisa nulis, harus bisa ngomong juga, how to communicate with the people yang bukan orang hukum, tapi kamu bisa mengerti gitu apa yang ada di dalam perjanjian ini, atau apa maksud daripada purpose-nya si klien ini maunya apa, kayak gitu kan, kita tuh harus bisa mengerti itu. Oh, harus bisa nulis juga ya Bu. Saya baru tahu nih, punten Ibu baru, karena awam banget Ibu. Baru tahu ternyata harus bisa nulis juga ya Bu ya. Kan kita taunya kan kalau pengacara kan ya yang penting argumen gitu Bu. Tapi kan maksudnya menulis di sini dalam artian drafting ya. Kita mau nggak mau kan kita harus drafting. Dan kalau menulis surat ke klien kan kita harus terstruktur. Ini case-nya ini. Terus kalau dia nanya apa, terus tapi tiba-tiba jawab ini. Makanya saya suka kesel kalau misalnya sekarang asosiat saya, aduh gitu gemes. Tapi ya itulah, itu how to. Nah di HHP itu, Baker McKenzie itu bagus banget professional development-nya. Mereka sering kasih kayak training gitu, self development kita gitu. Bagaimana drafting? Saya sempat lagi hamil aja, saya sempat dikirim tuh ke Singapura untuk belajar drafting, kontrak drafting gitu-gitu. Karena kan beda ya kontrak drafting sama bahasa sehari-hari gitu kan. Tapi walaupun kita kayak gitu, kita juga harus bisa menyampaikan ke klien kita dengan bahasa yang sederhana. Gitu. Gitu. Sebetulnya basically semua sama ya dalam kehidupan ini. Karena kan orang semua pasti punya spesialisasinya apa, tapi ketika menjelaskan kepada orang kita harus bisa dengan bahasa yang dimengerti oleh orang itu. Karena kalau enggak buat apa, ya kan. Nah, intinya komunikasi adalah kunci. Komunikasi itu kunci. Kuncinya ya. Berapa lama Bu di HHP Bu? Hampir 8 tahun, 7,5 tahun lah, 7 tahunan. 7 tahunan. Ya itu setelah anak kedua itu saya. Jadi saya tuh anak pertama aja saya tuh lagi hamil udah mau 8 bulan kali ya itu. Saya masih sampai jam 3 pagi masih bareng duduk sama Marilyn, sama Bahana security, sama ini bahas info memo BCA mau public. Gitu, saya masih sampai kayak gitu. Tapi dikerjakan dengan senang sih. Ya, karena happy tadi. Alhamdulillah tuh anak saya tuh
sehat, dan dia tuh sama sekali mau. Justru karena dibawa aktivitas Iya, kali. karena mungkin di bawah aktivitas dia jadi kayak happy banget gitu. Jadi Bu Saya Yeninya 3 bulan, saya tuh susah punya anak, 2 tahun kosong. Jadi ketika punya anak happy banget, terus saya malah jalan-jalan ke New York, ke Amerika. Saya nggak berani bilang sama ibu saya, udah sampai sana saya baru ngomong, mami saya lagi di sini. Apa? Tapi ya seneng aja. jadi selama di HHP itu ternyata Bu Yeni yang di belakang layar perusahaan-perusahaan yang listing gitu. Iya, ada beberapa. Jadi memang HP itu besar banget. Jadi ada capital market divisi, ada ini, dan ada dua partner yang capital marketnya gitu, spesialis ini. Saya belum partner di HHP soalnya. Oke. Jadi cuma senior, terakhir saya senior associate. Jadi makanya pas terakhir keluar, jangan keluar, siapa tahu nanti bisa jadi partner, pasti kan gitu. Cuman waktu itu, ya itu karena anak kedua itu sangat nempel sama saya, dan saya tuh ngerasa bahwa kayaknya kerjaannya di law firm ini udah luar biasa. Kadang-kadang sholat subuh juga di kantor gitu. Iya bener, saya nggak bercanda. Jadi dulu sih sampai sebegitunya, saya nggak ngerti lah sama kalau sekarang begitu apa enggak, karena sih saya selalu ngajarin anak-anak jangan begitu gitu. Nah jadi tapi kan karena deadline lah, karena itu yang deadline-nya udah ada dalam peraturannya, jadi mau nggak mau kita mesti ngejar itu kan. Tanggung jawab gitu. Saya tuh dulu rumah di Bintaro, saya nyetir sendiri dulu. Sampai 8 bulan saya baru berhenti nyetir. Luar biasa. Setelah HHP Pulang tuh jam 2 pagi, jam 1 saya masih nyetir saya. Tadinya saya mau diantar sama suami, lama-lama suami, gila gue nggak tahan mobil lo lama banget. Udah ya lu pulang sendiri aja nih, mobil lo bawa ya, pokoknya gitu. Oke. Tapi bener-bener suami saya luar biasa sih pengertiannya. Support sistemnya bagus ya Ibu ya. Iya, dia tuh katalisator buat saya. Wow. Pengaruh positif dan energi dalam keluarga tuh luar biasa. Saya yakin saya tidak akan mungkin kan sampai seperti ini kalau tidak ada ridho dan kerelaan suami membiarkan saya untuk menjadi seperti ini. Itu kan harus rela suami. Berarti setelah dari HP Ibu? Nah, waktu di HP itu sebetulnya mulai ada yang nyolek-nyolek saya gitu. Maksudnya headhunter. Oke. Gitu. Jadi saya seumur hidup saya tuh cuma apply ke HHP doang. Yang lainnya saya dicolek-colek hire gitu. profesional. Sama headhunter saya gitu. Jadi yang lainnya di hiring. iya, jadi di approach, di telepon, mau nggak gitu ke Coca-Cola gitu. Lah berarti nyebrang ke client side dari ceritanya ini. Bukan klien sih sebetulnya. Maksudnya kalau companies ya. iya companies, jadi pindah ke companies jadinya. Yang biasa ngurusin company sekarang diurusin ya Bu ya. Iya. Nah itu dia bilang sih ini create new ini department. Jadi tadinya nggak ada sama sekali legal itu di situ di Coca-Cola Indonesia. Kantornya dulu GKBI. Nah ya udah saya ke situ. Terus tapi kamu cuma megang Indonesia, East Timor, Solomon Island, Pacific Island, dan Papua Nugini gitu. Tapi banyak juga ya Bu ya. Tapi buat saya it's very simple. Karena saya biasa megang banyak klien. Jam segini ini, jam segini. Pokoknya saya tuh kayak cuma gini doang ya. Itu there is life beyond lawyering ternyata. Jadi saya happy banget. Terus ya itu karena saya happy juga. Saya tuh tahun 2004 saya waktu bisa di Coca-Cola saya naik haji sama suami saya. Alhamdulillah. Jadi itu umur berapa Bu berarti itu? Saya tuh jadi region council itu umur 31 ya Pak Mas. Wah, itu mudah banget ya Bu ya. Itu saya udah part of executive committee gitu. Wow. Dan saya jadi supervisory board juga Coca-Cola Foundation karena ini gitu. Jadi yang kayak ya biasalah bantu-bantu Coca-Cola Foundation. Dulu ada Fuad Hasan tuh di situ. Iya, ada Fuad Hasan. Iya. Nah, di situ saya tuh udah di situ saya ada mengakuisisi suatu perusahaan ya minuman, kemudian ada sedikit nggak cocok dengan bos saya, tapi sebetulnya bukan masalah itu juga sih, saya dicolek sama yang sebelah gitu kan. Terus kebetulan kantornya benar-benar sebelah di gedung yang sebelah gitu. GE Finance dia bilang bahwa dia mau akuisisi. Saya itu kan M&A lawyer, merger and akuisisi, jadi saya merger mengakuisisi perusahaan gitu. Dibilang lah bahwa mereka mau mengakuisisi perusahaan, kamu tertarik nggak masuk ke sini gitu. Jadi yang interview saya itu langsung presidennya gitu. Ya udah saya pindah loh, cuma 2,5 tahun di situ.
Karena saya ngerasa kayak habis selesai akuisisi kok nyantai banget ya, kayak nggak ada apa-apa lagi ya, cuman ngurusin. Karena saya bukan di Coca-Cola bottling, saya di Coca-Cola bukan Indonesia. bukan di Amatio Jadi ya, Mbak, prinsipalnya Di yang prinsipal. memberi, yang punya brandnya malah. Jadi Iya. pemegang saham saya itu Atlanta. Nah, saya pindah ke GE Finance. Baru bentar, saya ternyata nggak cocok di financial industry. Very apa ya? Terlalu banyak nitty-gritty gitu yang berhubungan dengan customer gitu, terus banyak ini. Saya dulu kan ada GE Money tuh, GE Finance yang Iya. card leasing segala macam gitu-gitu. Terus kebetulan juga saya dicolek lagi sama headhunter yang lain. Iya. Nah, untuk pindah ke Sari Husada. Saya tuh mikir, apa sih Sari Husada? Emang tadi saya nggak ngerti loh, saya sampai mereka bilang ini brandnya SGM. Oh, I see. SGM, saya ngerti Iya, ini iya. kalau SGM susu zaman dulu gitu kan, gitu susu saya dulu gitu apa gimana lah gitu. Ya udah, saya pelajari sini jadi corporate secretary katanya gitu. Saya waktu di GE saya senior VP legal. Saya pindah ke sini jadi itu apa namanya corporate secretary karena public company nih. Iya. Nah, waktu saya kerja di HHP itu saya sempat bercita-cita pengen jadi corporate secretary. Dan ya ini saya kecapean ini jadi corporate secretary. Dan itu tuh seminggu pertama saya disuruh mempelajari, saya kayak due diligence di perusahaan. Karena ternyata lagi ribet. Wah, banyak inilah pengki-pengki di perusahaan ini. Jadi dulunya memang seperti dulunya kayak BUMN ya, kayak punya Kimia Itu sebelum Farma. ke Danone mereka. Jauh Kimia Farma, terus dia kerjasama dengan Tiga Raksa jadi PT Sari Husada. Kemudian tahun 98 kan kita krisis, Iya. Iya. Numiko masuk, Royal Numiko NV itu yang Nutrisia Nutrisi Internasional. ya. Internasional. Udah di situ jadi 80% punya dia, sebagian punya publiknya sangat sedikit. Nah, oleh karena kita nggak punya loan, nggak punya apa, ketika saya masuk saya go private kan. Oh. Dari Oh, public dari company public ke jadi private. private Jadi kan. private. Itu mungkin legacy saya lah di perusahaan itu dalam go private kan perusahaan itu. Ketika selesai go private itu diakuisisi lah Danone mengakuisisi Royal Numiko di Belanda. Oh, jadi Jadilah yang diakuisisi induknya. induk yang diakuisisi jadilah ini anak perusahaan jadi sister company lah dengan Aqua. Gitu. Iya, iya. Oh, I see. Tapi banyak orang yang kaya Sari Husada itu tadinya BUMN. Sampai dulu saya tuh pernah jadi ketua Hari Kesehatan Nasional 2 kali. Ditunjuk oleh Ibu Siti Fadilah. Zamannya di situ. Iya. Dulu Saya Siti. jadi ketua Hari Kesehatan Nasional, inget banget. Sibuk banget juga. Jadi saya lebih sibuk deh. Nah, di Sari Husada ini saya ngerasa bahwa karir saya tuh sangat berkembang. Dan saya diberi kepercayaan yang luar biasa di situ dari legal aja. Iya. Corporate secretary kan saya jadi mau belajar juga tentang how to deal with investor kan mau nggak mau kan menjelaskan waktu sebelum ini ya sebelum go private-nya Iya. untuk mengadakan apa rapat umum pemegang saham secara terbuka kan gitu mengenai transparansi report hal-hal yang ini ya disclosure itu ke BEJ dulu kan ya dulu masih ada Bursa Efek Surabaya malah Oh, Ya, iya. Bursa Efek masih sendiri-sendiri. masih sendiri sebelum ini satu. Nah, sampai menjadi go private dan apa namanya ibu kandung baru gitu kan Danone Baru ya. diharmonisasi segala macam kayak gitu. Jadi banyak dari yang legal doang, kemudian CSR saya pegang, Wah. kemudian corporate communication di bawah saya ya, corporate affairs, dan terakhir saya dimasukkan juga scientific regulatory affairs itu yang mengenai ke kalau Teknologi dan iya food segala. Jadi saya punya anak buah PhD tuh ada gitu. Iya, jadi it's interesting lah hidup saya tuh. Jadi kalau lintas meeting, bidang gitu ya. lintas bidang, tapi how we manage everything itu kan bisa ini kan. Iya. Asal kita punya orang-orang yang bisa kita percaya. Dan komunikasi ya, Bu, ya. Dan yang penting komunikasi. Bener banget itu key. Sama anak kita juga komunikasi. Saya kan orang kerja, aduh suka ngerasa gimana gitu ya. Ada perasaan. Tapi ya itu cari quality time dan bagaimana kita komunikasi. Kadang-kadang kan kalau acara sering banget anak-anak saya ke kantor gitu. Iya, terus kita ada family gathering atau apa. Gitu-gitu kan pasti mereka tahu. Apalagi kalau di Sari-Sari tuh ada yang namanya lebaran tuh sawalan gitu ya. Iya. Salaman ke pabrik 2.000 orang kali 1.000 orang. Kebayang ya. Anakku cuma gini, "Mam, you always smile." Gak capek, Mam. Ya masa mama marah-marah.
Ya gitu, tapi seru. Dari Sari Husada Bu, Danone abis itu kemana Bu? Nah, dari Sarisada itu saya mungkin ada titik balik saya yang perlu perenungan dan apa yang mendalam ketika suami saya meninggal. Nah, suami saya kena kanker paru-paru, merokok tidak, hidup sehat. Menurut saya dia lebih sehat dari saya gitu ya. Nah, dia kena kanker paru-paru, awalnya dari kepala, kirain tumor di otak aja gitu. Ternyata ini udah metatasenya gitu, udah secondary-nya. Primernya saya bawa ke Singapura sih, akhirnya di biopsi di Singapura ketahuan bahwa di sini tahu nggak, awalnya dibilangin HIV AIDS, jauh banget. Makanya saya bingung deh dengan diagnosa. Dokter sini suka ajaib. Bukannya kita menginikan ya, tapi itu faktanya gitu loh, bahwa akhirnya ketika saya bawa ke sana ya Second opinion ya. alhamdulillah bisa. Tapi saya kemonya saya akhirnya di sini sih dengan RSCM, di radiasi gitu. Kayak gitu. Dan dari sakit itu sampai dia bisa sembuh lagi, bisa ini lagi, bisa keluar lagi rambutnya apa segala macam. Tapi mungkin dia juga capek ya. Terakhir pas waktu dia sempet bawa jalan-jalan sama temennya, teman-teman SMA gitu, cowok-cowok semua. Itu dia kolaps di Köln gitu, di Jerman. Oh, lagi jalan-jalan. Lagi jalan-jalan di sana dari Belanda ke Jerman, contohnya udah kolaps, akhirnya disuruh ke Thorax Hospital di Heidelberg. Nah di situ saya udah Yan lu ini aja apa kata dia nggak usah datang katanya gitu. Aku oke kok nggak apa-apa. Tapi kan siapa yang ini ya? Ya udah saya akhirnya nyusul ke sana hampir 2 mingguan lah, saya mungkin di sana seminggu lebih gitu, hampir 2 minggu, terus balik ke sini seminggu kemudian dia meninggal gitu. Terus tapi saya ya alhamdulillah saya nyusul, padahal tuh mami saya sama kakak-kakaknya dia bilang gak usah nyusul, tadi gua kan dia balik gitu loh, kamu ini gini anak-anak dia mau siapa gitu kan. Tapi ya namanya juga ya teman-teman saya nggak ngerti, saya bawa medical record semuanya segala macam gitu. Ya gitu deh, emang udah takdirnya. Tapi sempet down banget terus saya. Nah pada saat kayak gitu, saya dicolek-colek sama Unilever. Ada lagi. Banyak ya colekannya ibu ini. Ya orang bilang saya job hopper, tapi buat saya kerjaan itu buat saya tuh profesionalitas sih. Selama you just do your best gitu loh, dimanapun buat saya sama aja. Karena yang penting profesional kita gitu. Jadi it's not about loyal or tidak loyal ya, tapi selama kita berbuat dan bekerja sepenuh hati gitu ya, dan kita memberikan yang terbaik, kita ya oke aja gitu. Bahkan waktu pas saat saya bilang saya mau resign sama bos saya berkaca-kaca gitu, sampai bilang you are the face of the company ya nih. Dia bilang gitu. Sampai sempet nih ya, karena Danone masuk gitu, kita kan ganti kayak semacam policy gitu. Nah, ganti policy, direksi itu juga nggak bisa pakai business class kalau ke dalam kota, dalam domestik gitu. Pokoknya kalau lebih dari 3 jam, apa 4 jam ya? 3 jam deh kalau nggak salah, kita baru boleh pakai bisnis. Padahal selama ini kita pakai bisnis terus kalau Business trip. kita ke Jogja, karena pabrik kan di Jogja dan di Klaten kan. Iya. Kecuali untuk Yeni boleh pakai bisnis. Segitunya bos gue. Jadi yang lain direktur yang lain pada kesel gitu, Yeni nyebelin. Iya, karena katanya aku kan sering misalnya bareng sama Sultan kayak sama siapa, jadi biar bisa deket, kita kan bagian daripada inilah gitu. Karena tadi itu ya, Iya. face of the company. Iya, aku spokesperson kan soalnya dulu kan gitu. Jadi kayak gitu. Nah, pokoknya saya tuh udah kayak boleh dibilang complacent lah gitu, udah keenakan di situ. Karena saya tuh yang build that itu saya di situ dari cuma 1 triliun company sampai udah triple apa sampai lebih gitu. Seitunya gitu. Jadi ikutin banget perkembangan dari Sari Husada. Jadi waktu lucunya saya waktu pas datang ke sana mereka merayakan hari jadinya Sari Husada itu tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari. Waktu saya mau masuk kan saya baca dong, Sari Husada itu apa sih, jadi search kan gitu. Oh, berdiri tahun 1954. Dulunya namanya NV Sari Dele. Kenapa ini gitu kan? Tapi pas waktu ulang tahun, loh kok baru rayakannya baru tahun ini. Jadi pada saat zaman saya dengan presdir yang baru itu, saya bilang, ini coba deh Mas, aku bilang ke presdir saya, dulu masih orang Indonesia ya, belum orang Perancis. Kok dirayakannya gini sih? Kan ini lahirnya tahun segini. Sampai akhirnya saya buat buku loh.
apa generasi emas apa gimana gitu ada ya. Pokoknya saya ada buku ininya deh gitu tentang bagaimana Sari-Sada itu berdiri. Sebetulnya itu adalah untuk ini kan gizi buruk. Karena setelah oke. merdeka ada misi. Iya. ada misinya gitu. Jadi perusahaan dari kedelai. Iya, iya. Dulu tuh kedelai, makanya disebutnya NV Sari Delai. Sari dulu. Tahun 1954 tuh emang Indonesia tuh parah banget. Saya sampai bikin bukunya dan saya punya saksi hidup yang saya bisa wawancara pada saat itu. Kerjasama dengan media Indonesia dulu untuk mencari data-data Data-data. gitu dan itu luar biasa. Makanya pada saat saya itu juga saya sempat membantu pemerintah kayak public partnership gitu untuk stunting program dari zaman dulu tuh saya udah bikin. Mm-mm. Dulu kita ada yang namanya gizi kita, produk kita, tapi udah gitu nggak tahu nih sekarang gimana, saya nggak ngikutin lagi. Nah kayak gitu-gitu Jadi saya ternyata sampai ada misi sosial itu di balik. iya, nah itu yang bikin saya happy ternyata. Tidak hanya legal duduk di belakang meja atau mempelajari perjanjian-perjanjian atau apapun itu hak dan kewajiban dan segala macam, tapi ternyata ketika kita bisa bermanfaat untuk banyak orang, bisa mempengaruhi orang untuk berbuat baik dan bermanfaat, itu tuh luar biasa. Jadi saya happy banget saya megang Sustainability Development Department saya ini gitu, CSR ini. CSR itu ya. Makanya saya bikin Sri Kandi Award, itu bidan-bidan di seluruh Indonesia yang sangat jauh-jauh gitu tuh Karena Bu Yeni kita ketemu. muliakan, kita temukan, kita beli award. Iya. Terus saya bikin kayak rumah Sri Kandi gitu dengan 3 pilar, woman empowerment apa segala macam. Gitu-gitu deh pokoknya itu very meaningful gitu dan saya tuh happy banget gitu. Jadi ternyata saya tuh seneng banget di situ. Tapi ketika suami saya meninggal tuh kayaknya saya sedih banget ya. Dan ketika dicolek gitu ya sama Unilever kan it's a bigger company secara ininya kan brand dan apa gitu omset segala macam. Multinasional gitu. Ini juga multinasional kan, Perancis juga kan. iya. Saya tuh nggak pernah kerja di lokal sih sebetulnya jadinya. Oh iya. Dari lokal bahkan Full langsung Amerika. Amerika ya. Coca-Cola, GE, Finance GE itu kan General Electric. Kemudian Sari Husada yang tadinya saya pikir lokal ternyata bukan gitu kan, Belanda dan akhirnya Perancis gitu. Terus akhirnya ke Unilever London ya, tapi Belanda juga lah gitu kan. Nah, di situ saya malah kenapa saya mau pindah ke Unilever? Karena anak saya sih, dia yang nyuruh saya pindah ke situ. Tadinya saya udah, pas saya bilang saya resign, sebetulnya bos saya yang di Belanda itu sampai nelpon saya bilang, kamu kita kasih offering, very good offering, dia bilang gitu, itu menjadi public affairs head gitu untuk Asia Pasifik, base-nya di Singapura. Saya dikasih waktu seminggu untuk mikir, pokoknya dia nggak mau terima surat resignation saya suruh mikir, kamu nggak boleh ngomong sama siapapun, kamu mau resign, please anything about it. Tapi kan saya udah ngomong juga, saya selalu terbuka sama anak saya walaupun kecil-kecil gitu ya, saya cerita bahwa saya di interview di Unilever, ini gini. Anak-anak saya kan lihat, oh anak kecil lah juga ya, lihat es krim, ini apa, mama I think Unilever is more fun. Which is iya sih, dapat tiket Taylor Swift dulu. Iya, pokoknya gitu ya. Terus akhirnya pokoknya tuh misalnya Senin nih ya, saya harus ngasih tahu ke bos saya ambil atau enggak. Itu malamnya anak saya jam 1 nge-text ke saya, ngechat, "Mam, please take Unilever." Aduh, saya tuh kayak ngerasa ini tuh bisikan suami saya apa gimana ya? Ya gitulah, pokoknya saya ngerasa bahwa ya deh, kalau saya megang Asia Pasifik sih anak saya makin jauh. Iya. Anak saya sampai bilang, "Mom, what is regional means?" Kan saya megang regional. What is regional means? Mama pegang China, ASEAN, sama Australia dan Indonesia. Terus kata anakku, "Wow, you even more really at home." Tut aja. Nusuk banget ya Bu ya. Nusuk banget rasanya. Suami saya nggak ada, anak saya ngomong, "Oh, you even more really at home." Oh my god, aku langsung gini. Oh ya udah deh. Saya ambil. Padahal saya tuh di Unilever cuma legal doang. Tapi saya bilang, saya mau aktif di CSR-nya. Akhirnya saya jadi supervisory board di Unilever Foundation, tapi juga nggak terlalu aktif ya karena memang bukan yang manajemennya ya, cuma supervisory.
Nah kayak gitu. Jadi saya juga nggak begitu betah-betah amat juga di beda culture sih sama Danone dan Unilever tuh beda. Gitu. Tapi saya pada saat saya di Unilever, saya lagi seneng lari, saya naik gunung. Oh waktu di ini juga saya sempat ke Raja Ampat, saya belajar nyelam lah, apalah, pokoknya segala macem deh. Gitu. Ya gitu deh. Lari sana lari sini gitu sampai akhirnya saya sempat ke Himalaya gitu kan. Nah di situ sebetulnya saya kontemplasi pulang dari sana saya resign, saya minta resign Dari Unilever. dari Unilever. Berapa tahun berarti di Unilever ini? Cuma bentar 2 tahun. Oke. Berarti 2015. 2013 sampai 2015. 2015 April itu last day saya, tapi saya udah karena direksi kan mesti karena itu kan mesti 2 bulan notice gitu kan. Karena saya legal head gitu. Terus saya menikah sama Abang Mei. Disangkain orang saya itu resign gara-gara menikah, padahal enggak loh. Itu tuh kayak mengalir gitu aja dan ya susah untuk diceritakan lah. Iya. Ininya Nggak gitu. tahu ya Jalan Tuhan ya udah diatur. Jadi sebenarnya waktu kan dari HP pindah ke client side, ceritanya dari ke korporasinya, jadi lebih banyak waktu dong Bu jadinya ya. Banget, beda banget. Beda. Bisa lebih dekat sama anak, bisa Lebih, lari, ya, diving. bisa. Enggak, tapi maksudnya ya beda aja lah ya. Beda banget. Ininya. Gimana ceritanya sampai bisa ke seni ini Bu? Dari lawyer, Oh iya. jadi pindah ke seni ini. Nah yang lucunya tuh saya tuh kan emang dari kecil tuh seneng lomba baca puisi, seneng nulis puisi gitu kan. Saya ingat waktu saya kecil itu saya dikasih jam dinding itu. Jam dinding Nah, ya. yang gede gitu kan Oh, suka iya. ada hurufnya masih gede-gede itu, saya bongkar, saya gambarin gitu. Saya warnain. Oh iya, Rajin udah ada banget banget Iya, itu ada zaman gitu. SMP lah gitu ya, kelas 2, kelas 1 gitu. Nah, terus waktu kuliah saya juga ngegambarin sepatu gitu. Pokoknya ngewarna-warnain sepatu. Ngelihat Ya, media kosong pengen digambarin. Gak boleh lihat kosong ya. Enggak juga, mungkin karena saya enggak fokus ke situ ya, cuman seneng aja gitu. Dan saya tuh seneng kalau misalnya dulu ada pasar seni ITB ya. Oh, Saya iya, pasti iya, tuh iya. kayak semangat banget ya. Sampai pernah saya jaga juga sih booth di sana gitu. Jadi seneng lihat-lihat orang-orang seni gitulah gitu. Sempat malah pengen masuk teater segala, tapi dulu rumah saya jauh jadi enggak lah gitu, capek gitu kayaknya. Pengen cepet lulus udahlah jangan ikut-ikutan dulu itu gitu. Nah, jadi pas waktu saya di Danone itu tuh karena saya megang 4 function dan saya sempat setahun tuh bisa 3-4 kali Mbak ke Eropa. Oh, oke. Untuk global meeting. Dulu kan belum zaman Zoom dan online ya. Iya. Harus datang gitu, dan itu sebenarnya bikin saya happy karena saya selalu lihat galeri, Oh, lihat nyempetin museum, ke galeri, nyempetin gitu. Duh seneng banget deh. Selain belanja ya. Dan seneng saya ke flea market itu saya seneng banget. Flea Pasar market, loak yang gitu-gitu happy deh. Pokoknya kalau ke Paris tuh pasti ke Montmartre, ke Banyak yang unik-unik ke ya. tempat ngelukis itu, ke museum udah pasti ya. Saya selalu extend sehari. Saya pernah ke Paris gitu ya meeting. Pulangnya saya extendnya kemana coba? Ke Moskow. Sendiri cus. Wow. Iya, saya tuh orangnya senang traveling. Ke Moskow, ke Saint Petersburg. Itu seharian saya bisa di museum, seharian nggak keluar-keluar, itu gede banget museumnya. Wow. Itu saya pengen sih kesana lagi someday. Ya kayak gitu tuh saya ke mana aja ya, ke Cina aja udah kemana-mana gitu karena meeting gitu. Iya. Nah saya itu keluarga selalu, karena saya sibuk, suami juga kerja tapi dia nggak sesibuk saya gitu ya. Kita selalu menyempatkan waktu untuk berlibur karena dulu saya nggak gitu sama papi saya, jadi saya tuh saya nggak mau seperti dulu papi saya gitu. Jadi saya selalu akhir tahun tuh selalu kita bikin resolusi, tahun depan kita mau kemana, pokoknya kita harus keluar negeri satu sama di dalam satu. Jadi anak-anakku tuh walaupun suami saya meninggal umur 41 tapi udah kemana-mana, udah ke Australia, udah ke Amerika, udah ke Cina, Beijing, udah kayak gitu Mbak, karena kita tuh selalu bikin ini dan kita selalu nyari yang murah Mbak. Maksudnya kalau dari dulu tuh nggak tahu suami saya tuh dapat aja kita dapat ini nih murah gitu, ada aja gitu yang dapat diskon lah apalah gitu, dan selalu kita nyetir gitu sama anak-anak.
Bayangin kita tuh dari Vegas ke San Francisco ke ini. Itu nyetir itu. Nyetir, kita gantian gua dulu sih gitu. Anak-anak masih kecil-kecil, seneng banget gitu. Nah, jadi kenangan anak-anakku sama suami sama papanya tuh ada. Bekas banget ya. Makanya berbekas banget, sedih banget sih memang gitu. Karena dia juga senang traveling gitu. Gitu. Jadi itu selalu akhir tahun tuh selalu jadi kita tuh kita mau kemana ya. Nah yang lucunya ketika suami saya ketahuan itu sebelum dia ketahuan kanker, anak saya tuh yang kecil tuh, mah aku pengen ke Baitullah. Yang gede, yang cowok ya. Tumben banget nih ke Baitullah. Jadi kita pernah umroh juga nih bareng pas dia lagi sakit. Sampai dokter itu pas udah ketahuan kan, karena kan kita plannya bulan Februari gitu. Udah kita akhirnya pergi, dokter udah bilang jangan Bu, ibu megang satu yang sakit, megang anak-anak masih kecil-kecil. Nggak apa-apa, aku bilang gitu, insya Allah kuat suami saya, aku bilang gitu. Itu lagi diradiasi itu dia, jadi baru sekali radiasi gini-gini. Jadi dia ditemukan ada beberapa tumor, 3 kalau nggak salah ya. Tumornya gitu hilang pulang dari Mekah, pulang dari umroh, alhamdulillah. Iya, itu juga dia udah pakai kayak steroid itu kan, obatnya kayak bikin moon face gitu kan. Dia tuh bilang waktu sa'i ya nih, kata suamiku, aku udah gak kuat, udah gak geser. Tapi karena dia si yang kecil tuh kan cewek, dia megangin bapaknya, yang gede cowok megang aku. Itu dia dengan suka hati banget megang papahnya gitu, jadi itu yang memberikan dia kekuatan. Jadi kuat banget gitu suami saya sampai, tapi udah selesai sa'i cuprak. Kayak gitulah pokoknya. Tapi ya di situ kan ada ustadznya gitu kan yang suka ngasih ceramah gitu, dikasih tahu papa lagi sakit ini gini. Jadi anak-anakku tahu papa sakit ini gitu. Itu masih umur 8 tahun dan 10 tahun gitu. Ya kayak gitu. Nah, kalau balik lagi ke pertanyaan tadi Bu, berarti di titik mana tuh Bu akhirnya nyemplung benar-benar akhirnya Nah sekarang? itu ternyata kan saya udah ada inilah ya gitu, dan bahkan waktu di Danone itu saya tuh bikin kayak Serkandi Award itu kan night gitu tuh selalu ada malam penghargaan gitu kebidanan segala macam. Itu tuh saya baca puisi tuh, bikin puisi sama Pak Taufik Ismail, sama Yayang Senur, ganti-ganti lah pokoknya, sama ada anak-anak sanggar. Tapi saya selalu ikutan baca puisi. Jadi selalu Nanti jadi kita talent. baca puisi Bu ntar terakhir ya Bu ya. Baca puisi kita ntar terakhir ya Bu ya. Oh boleh. Masih harus Ya, nanti. Nah terus, di situ saya tuh ngerasa bahwa ya jadi enak nih terlampiaskan jiwa seni saya. Tersalurkan. Nah pas waktu saya menikah dengan suami kedua itulah, saya nggak boleh kerja, nyetir aja nggak boleh gitu kan sama suami yang ini sama Bang Fahmi. Terus ya akhirnya saya melukis. Saya baru melukis di atas kanvas itu Oktober, Januari pada saat ulang tahun saya buat mini eksibisi gitu dan launching sekalian buku puisi saya dengan 2 teman saya itu di dialog gue itu di Kemang ya. itu, dan kemudian dari situ terus aja saya jadi menyenangi sampai kita ada pameran di Jepang 2 kali saya pernah pameran di Jepang, pameran di Jakarta beberapa, di Galnas pernah, di Bandung saya belum pernah sih pameran di Bali ya, Jogja saya pernah pameran tunggal di Jogja. Apa Bu? Sebenarnya saya tuh masih belum dapat ini kalau dari Bu Yeni. Kenapa lukisan Ibu? Bukan yang lain gitu. Di antara banyaknya seni. Dari antara seni kan banyak. Kenapa lukis Ibu? Saya melukis dan matung juga, Mas. Matung Sudah bisa Ibu Yeni. Matung saya coba matung juga, dan patung saya tuh saya pernah pamerkan juga di Eco Gallery Shinjuku, Jepang. Judul patung saya itu Illegal Logging. Jadi ada patung gitu, terus pohonnya terbang-terbang, tinggal burung-burung gitu. Ya pokoknya tentang itulah. Saya tuh kan senang alam gitu ya, senang ini tanaman gitu. Kenapa seni saya juga nggak ngerti ya, itu kan it comes from within ya. Lukisan dulu, paling mungkin spesifiknya ke lukisan. Ke lukisan, ya mungkin saya dikasih kesempatan sama Allah untuk ke situ gitu ya, dan ternyata saya menyenangi gitu. Apa yang Ibu temuin maksudnya di lukisan itu sehingga Gak tahu ya, itu kepuasan batin ya. Kadang-kadang kan kalau saya bikin puisi, saya bisa sampai nangis gitu kan. Saya tuh kalau bikin puisi bisa sampai nangis, Mbak. Saya tuh bikin puisi kadang malam, saya tuh kalau bikin puisi dengan tulisan tangan gitu. Kadang-kadang memang kalau misalnya saya lagi jalan ya, ini kata-kata ini bagus dan saya lagi sedih, saya tulis di note saya gitu. Tapi nanti untuk itu saya tulis lagi di ini. Waktu ketika anak saya pergi sekolah pertama kali yang gede itu jauh ke Kanada, itu rasanya sedih banget.
Saya sampai bikin buku puisi situ ada tapak perjalanan. Itu saya sampai nangis dan saya selipin di Al-Quran. Surat itu. Saya pengen tahu anak saya buka Quran nggak di sana. Pas saya lagi kunjungin dia lagi taruh buku tulisan saya, berarti dia buka Quran. Alhamdulillah. Ya saya tuh orangnya kayak gitu. Saya tuh orangnya penuh dengan ini, saya tidak mau memaksakan anak saya untuk harus begini, kamu harus begitu. Enggak, tapi saya ingin mereka melihat sendiri. Kan kalau anak kecil tuh kan katanya monkey see, monkey do gitu kan. Iya. Gitu. Jadi ketika anak saya tuh suami saya dulu tuh bikin buku tentang suami saya. Saya nggak tahu waktu itu dibikinin gitu. Jadi itu kayak surprisein juga buat saya pas 100 harinya. Itu tulisan anak saya tentang bapaknya. Itu bikin saya nangis gitu loh. Dan saya juga ada waktu selama saya di sana tuh saya nyoret-nyoret. Sampai di pesawatnya saya nangis, Mbak, bikin puisi. Karena saya beda pesawat kan sama dia gitu. Karena dia kan udah beli kan ke teman-temannya gitu, dan saya sendiri. Itu saya nggak bisa tidur, nggak bisa apa sampai pramugari Emirates. Are you okay, ma'am? Okay. Ya gitulah pokoknya. Dalam lukisan mungkin juga Bu Yeni. Nah, saya ngerasa bahwa lukisan itu juga bisa memberikan ruang buat saya untuk memberikan ya seperti puisi tanpa kata ya. Walaupun saya memang awal itu saya ngeliat foto, saya ini, tapi apa yang saya lukis itu apa yang ada di sekitar saya, apa pengalaman hidup saya. Nah mungkin kalau misalnya ini pertama kali mungkin ya saya masih ini banget ya. Ini nih di sini nih ini sebenarnya Jehan sih yang bikin, tapi di dalamnya semua lukisan saya. Jadi kayak ilustrasi dari puisi saya itu ada lukisannya. Jadi either saya nulis puisi dulu atau saya ngelukis dulu baru saya bikin puisi. Ini ada di sini. Iya. Gitu. Ya, gitu deh. Sampai saya ibu saya sekarang, karena buat saya ibu tuh everything. Orang lain aduh saya pengen nangis jadinya. Kalau di pertama kerja gitu kan pasti dapat bonus gede, wah pasti katalog Louis Vuitton atau apa gitu ya. Saya enggak. Saya ngumpulin duit aja untuk ibu saya naik haji. Jadi saya sebelum saya nikah, saya pengen menghajikan ibu saya gitu. Alhamdulillah terwujud ibu ya. Jadi apapun, kalau misalnya waktu pas saya mau sekolah gitu kan, ambil S2. Nggak jadi karena ibu saya nggak boleh. Apapun yang ibu saya bilang, saya tuh pasti nurut. Ibu tuh sosok yang kayak gimana sih, Bu? Ibu saya tuh penyayang banget. Dia tuh bersebelas keluarganya, tapi 2 ibu ya. Nah, suka tuh di antara adik kakak tuh berantem gitu ya, tapi ibu saya itulah yang menenangkan mereka semua gitu loh. Yang jadi kayak katalisator ya gitu ya, yang menjadi ininya gitu. Karena dia itu orangnya sangat sabar, sangat ini gitu loh. Dan pengasih aja ya. Dulu aja kita dengan keadaan terbatas pun gitu. Di samping saya tuh ada garasi kecil, rumah saya kecil gitu. Itu udah ngumpulin anak-anak tukang beca. Jadi saya tuh ya nanti ya pokoknya zakat kamu untuk ini ya, jangan kemana-manain ya, kayak gitu. Nanti saya teman-teman saya juga di HP tuh ada yang ini, lu zakat lu buat ini dong orang-orang sekitar gue gitu. Kayak gitulah pokoknya. Jadi saya ngerasa ibu saya tuh luar biasa lah, ibu rumah tangga yang luar biasa, dan dia hanya lulus SMA sih, tapi luar biasa menurut saya. Inspirasi. Dan kita semua anak-anaknya bisa sarjana lah ya, alhamdulillah gitu. Iya. Itu sih. Nah, kalau sumber inspirasi siapa Bu biasanya dalam lukisan? Macam-macam sih saya. Tadi saya bilang sekitar saya, segala macam gitulah. Kalau misalnya orang gini Bu, saya juga awam banget ini Bu ya, mungkin untuk teman-teman Obrigado juga ada yang awam tuh mungkin sudah juga yang tahu. Kan biasa kadang-kadang pelukis-pelukis tuh punya ciri khas tertentu gitu. Nah, kalau misalnya Bu Yeni Aliran itu, saya apa gitu ya? mungkin bisa aliran atau mungkin orang bisa tahu, oh ini pasti Bu Yeni ini. Maksudnya cuma dalam maksudnya lihat sebentar, oh ini Bu Yeni. Itu kalau karakter apa Bu biasa kalau yang muncul dari Saya sih mungkin saya belum ini ya, tapi kemarin itu saya sempat pameran di Postblok Marwah. Oh iya. Saya ikut kan itu juga. Terus saya waktu pas yang kemarin di Asta gitu, pas aku kemarin pameran di Mesir, ini lu banget emang katanya gitu. Nah memang ada, jadi
orang udah tahu ini warna aku gitu lah. Biasanya kelihatan dari mana Bu biasanya kalau teman-teman Soalnya komen? sekarang kan memang aku diarahkan pas waktu masuk ke sekarang saya masih kuliah nih sekarang. Jadi lagi tugas akhir nih. Doain ya biar saya lulus. Amin, teman-teman Obrigado, mari kita Agak-agak doain bersama. Ambil jurusan apa Ibu jadinya Bu? Saya ngambil seni rupa, Seni rupa. di ITB yang penciptaan karya. Penciptaan karya. Jadi saya mesti bikin karya terus jadinya. Iya, nah yang penting saya nggak aliran sesat Mas. Jangan Bu. Ya pokoknya dari reali saya juga tetap gitu ya, tapi saya kan diarahkan kepada abstrak karena memang sekarang tugas akhir saya memang lebih ke konteksnya personal gitu ya. Berangkat dari duka sih gitu. Duka, Dari luka, pengalaman pribadi. pengalaman pribadi gitu. Ya mungkin buat orang mungkin biasa aja, tapi buat saya yang menjalani hidup 2 kali ditinggal suami yang kanker gitu kan. Itu ya cukup berat lah gitu. Dan beserta drama keluarga lah ya segala macam. Ya lumayan lah. Tapi saya dengan masuk ke seni ini gitu, ya alhamdulillah. Saya rasanya I found myself in art. Walaupun ya life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. Karena kita mencari diri kita, tapi bagaimana dalam keseharian kita, pengalaman kita, tindakan kita, amal soleh kita, bagaimana, nah itu kan menjadikan suatu, itu yang harusnya kita jalani gitu kan. Jadi buat saya bersyukur banget saya itu belajar seni. Buat saya seni itu seperti apa ya, kamu tuh mencari, bisa mengamplifikasi sisi dalam kita gitu loh, mengasah jiwa halus kita yang kadang kita nggak tahu itu bisa susah dilukiskan itu, apa hal yang sublim itu bisa kita ini kan gitu, Sampaikan lewat kita ya ekspresikan. Iya, jadi itu hal yang buat saya bisa hidup lebih tenang dengan pencarian diri saya sendiri gitu loh, di seni ini gitu. Saya bisa lebih memahami, lebih bisa menerima, lebih banyak bersyukur. Itu lewat seni. Ya pastinya ya karena kita juga punya iman ya, kita juga pasti ada agama sih pastilah ya, itu kan sesuatu yang memang kita berusaha melakukan apa yang disukai oleh Tuhan ya gitu kan. Tapi dalam keseharian kan itu yang kadang kita nggak pernah tahu gitu. Yang tadi itu, life is not about finding yourself, but how to create yourself. Itu sih buat saya. Saya pengen, makanya saya buat Papatong Art Space itu, saya nggak bikin seperti orang lain ada galeri atau apa, enggak sih. Tapi saya kayak kemarin menciptakan bareng bersama Teh Mira Aris Munanda dari Gema Citra Nusantara, saya membuat drama musikal Kemala Hayati Laskar Inong Bale gitu. Oh, okay. Dari 2 kali itu dari Aceh itu. Dan saya juga buat gerakan cinta puisi, cinta bumi gitu, ada Papatong Award gitu. Terus juga sebelumnya saya pernah bikin cerita kisah berhikmah untuk para pekerja migran di luar, pekerja migran Indonesia. Saya launchingnya waktu di Hong Kong karena banyak ini pekerja migran di sana gitu. Itu cerita-cerita mereka sungguh luar biasa sih. Saya juga pernah bikin cerpen sih, di buku di Malaysia diterbitkannya di Malaysia dan Indonesia gitu. Bikin puisi diterjemahkan di buku bahasa Itali pernah gitu. Saya juga pernah buat puisi yang Silk Road literatur itu juga puisi dunia. Editornya kebetulan orang Mesir gitu. Iya. Ya alhamdulillah ketika kemarin pameran saya sempat kontak sama dia dan dia jadi bikin tulisan tentang pameran kami. Wah, menarik. Itu kayak blessing banget gitu ya, sesuatu yang kita kadang nggak pernah tahu kan. It's a cross path itu, padahal waktu itu lagi COVID saya diajak untuk bikin itu gitu kan, tulisan segala macam kayak gitu.
It's interesting sih. Saya juga pas waktu lagi, saya banyak sih yang bilang, kenapa sih abis itu kamu nggak ngambil S2 hukum? Iya, kenapa kan? enggak? Iya. Kenapa? Karena saya ngerasa bahwa saya itu udah banyak banget praktek tentang hukum segala macam. Kalau saya belajar hukum lagi banyak. Kadang-kadang ada yang nggak perlu dipelajari juga mesti dipelajarin kan. Malah saya pengen yang praktikal. Makanya saya tuh sempet ngambil pas saya ngambil cuti, saya ngambil short course di Harvard Business School. Saya ngambil Executive Education programnya gitu. Bahkan sebelumnya karena saya di corporate affairs, ada Gavrel segala macam gitu kan. Saya tuh ngambil certified ini lobbyist Lobbyist ya. di Brussels di European Institute Training. Itu jarang banget tadi. Itu jarang banget dan cuma di Indonesia cuma 2 orang yang punya sertifikat itu. Certified itu saya dan Agus Pambagio yang pemerhati kebijakan publik itu. Nah, mungkin bisa diundang sih di Abrigado. Bisa nanti kita bisa undang. Iya, jadi saya tuh terus terang aja buat saya hidup itu ya suatu apa ya, mesti fleksibel. Kalau kalian mungkin pernah baca ini enggak buku motivasi, itu buku simpel banget, kecil, tipis. Apa tuh Bu judulnya? Who Moved My Cheese? Oh, Home of My Cheese, yes. Ya, Iya. itu buku motivasi yang Iya. itu dari dulu Dari zaman dulu banget itu. Iya, tapi luar biasa sih. Membuat kita fleksibel, kita tuh harus siap dengan perubahan. Kita harus ini. Jadi Perubahannya di embrace ya Ibu ya. exactly gitu, dan buat saya hidup kan hanya perubahan lah yang sesuatu yang pasti, Iya. ya enggak? Iya. Dan kematian. Tadi Bu Yeni udah sebut Papatong Art Space. Iya, iya. Papatong artinya apa sih Bu? Oh, waktu itu capung, Oh, capung. dragonfly, Dalam bahasa. bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda. Sebetulnya saya tadinya capung studio loh nama Capung saya. Studio. Terus saya tuh ikutan pameran international exhibition yang virtual. Jadi kita zoom gitu ya. Oke, iya. Terus saya menjelaskan, ada artis talk, saya menjelaskan gitu, saya gambar papatong 3 kali 2 meter. Oh. Itu Gede banget. saya pamerin di ini lukisannya. Ini Ah, jadi iya, ini, cover. ini. Ini ya. Iya, jadi teman-teman cover Obrigado. itu. Itu waktu itu saya launching di Jogja dan saya pameran tunggal di Jogja di oke. Rumah Budaya Tembi itu. Nah, itu saya ikutan pameran, saya masukin itu, terus ada yang nanya. Kebetulan yang nanya orang Sunda. Ibu, kenapa dragonfly, why papatong, katanya gitu. Oh, apa Pak? Papatong. Saya juga orang Sunda, tapi saya jarang ngomong Sunda karena saya lama di Aceh kan. Jadi papatong, bagus ya kayak bahasa Perancis, papatong. Jadi aku pikir, kenapa gua nggak ganti papatong aja, lebih membudaya dan lebih ini gitu. Ya akhirnya saya ganti deh papatong art space. Itu sebetulnya it's not about art space really have a building apa gimana, tapi itu lebih kepada wahana untuk ya saya mau mensupport para seniman dan seni budaya di Indonesia. Itu kenapa capung Bu? Ada filosofi apa? Capung itu filosofinya dalam sekali, Mbak. Heeh. Capung itu ya, Mas. Itu tuh bioindikator lingkungan bersih. Jadi di mana ada capung di situ lingkungannya bersih loh. Nah, saya pengen bahwa saya itu juga lingkungannya sehat, bersih dalam tanda kutip, maksudnya bersih sehat. Vibes-nya. Vibes-nya tuh positif segala macam. Dan pada saat itu kita tuh lagi COVID. Benar. Banyak capung yang sebelumnya nggak ada. It's interesting kan. Terus saya mempelajari capung ini kayak gimana sih. Saya lihat fisiologi ininya kan ya. Ternyata matanya tuh 360 derajat. Iya. Dan itu tuh kalau kalian tahu helikopter itu tuh dari capung. Iya, Dia bisa instalasinya tuntas dari. ke bawah. Dan hidupnya sangat singkat. Nah, saya ingin seperti capung, walaupun singkat hidup kita, tapi kita tuh bermakna. Gitu, Mbak. Wow. Wow, dalam banget ya. Wow, dalam banget. Jadi seru kan papatong itu dragonfly. Jadi kalau Mbak datang nanti ke Cibodas tempat saya, nah di Batu saya ada capung, di ini ada capung. Capung semua ya Bu ya. Dan itu benar-benar banyak capung di situ. Oke Bu ya. Banyak banget capung kalau jam 9, 10 gitu pas mau pagi gitu capungnya banyak banget. Seneng deh. Itu terbuka untuk publik nggak sih Ibu? Sebetulnya sih boleh aja sih yang kenal saya sih ya, tapi saya nggak iniin gitu loh. Kemarin sih ada yang nyewa sih. Nanti sih lama-lama saya pengen sih lumayan kan buat passive income saya. Tunggu ya, Sobat Obrigado ya. Nanti kita kasih tahu nanti kalau ternyata sudah buka lagi ya Bu ya. Iya, karena saya udah ada 2 rumah kayu di situ, terus ada pendopo saya juga di situ. Sejauh ini apa aja sih aktivitas di sana Bu?
Enggak, saya tuh memang nantinya tuh pengen juga melihat ya kali ada seniman di sana gitu ya untuk membesarkan seniman di sana. Atau saya memang mau taruh aja lukisan-lukisan saya di sana gitu. Nanti kalau ada corporate yang mau bikin aktivitas apa di sana bisa atau teman-teman atau apa gitu. Saya sih terus terang ya pengen banget ke anak-anak sekitar situ sih tadinya saya mau ngajarin bahasa Inggris atau apa Oh, gitu. seputaran iya kamu. Pokoknya someday saya tua pengen di sana sih gitu. Udah menyiapkan tempatnya ya Bu. Iya, makanya ke sana lagi. Yuk. Bu, kan kalau sekarang kan zaman-zaman healing ceritanya kan Iya. sekarang ya. Ibu nggak tertarik gitu. Maksudnya kalau ngeliat perjalanannya Ibu kan melukis itu sesuatu yang mungkin yang personal gitu Bu. Banget. Nah, ada nggak sih Bu, misalnya melukis sebagai sebuah bentuk healing gitu? Pernah Iya, kepikiran iya. ke sana nggak sih Bu? Mungkin supaya misalnya orang-orang jadi lebih melihat mungkin nggak secara komersil untuk jadi pelukis, tapi melihat lukisan sebagai aktivitas untuk healing itu ada nggak Bu? Ada banget. Itu bisa jadi banget. Dan ya mungkin nanti setelah saya lulus ya, saya bisa ini kali buka kelas untuk itu. Wah, kita Iya. diundang ya nanti ya. Mau ya Bu? Daftar duluan. boleh sih. Karena sebetulnya kan tadi seperti saya bilang, kalau kita bikin puisi kan kita mencari diksi gitu kan. Iya. Kata-kata mana yang paling bagus untuk ini. Setelah saya menulis, lega rasanya. Iya. Ada perasaan lega ketika sama ternyata ketika kita mencipratkan lukisan apakah melalui tangan ataukah melalui kanvas atau melalui kuas gitu ya, itu semua ada artinya. Itu adalah gerakan dari rasa yang terdalam kita gitu loh. Pemilihan warna aja ada. Saya bikin lukisan tiba-tiba tuh saya sebenarnya lagi agak emosi lagi apa, saya bikin terus saya kirim fotonya ke dosen saya. Kenapa Bu lagi marah? Terbancar ya Bu ya? Oh, iya. Terbancar ya? Bapak kok tahu sih bukan gitu. Ya something like that lah gitu. Jadi ya itu tadi puisi tanpa kata itu ya itu lukisan. Lukisan itu puisi tanpa kata. Iya. Gambar itu berbicara semua. Iya, kalau Frida Kahlo tuh I paint what I feel. Iya. Sebenarnya saya juga gitu. Dan sekarang karena konteksnya personal nih ya saya juga begitu Mbak. Ketika saya udah selesai itu rasanya Relief Karena ya, udah Bu? dituangin di situ. iya. Dan kenapa saya memilih warna ini? Karena saya ingin menunjukkan bahwa saya ini tegar. Saya ingin menunjukkan bahwa saya ini bersyukur. Iya. Jadi kadang-kadang kamu kalau misalnya lihat orang bikin abstrak ya, abstrak Iya. gitu. Terus harganya mahal gitu. Ih, gue juga bisa bikin ini. Sok bikin, bisa nggak? Nggak bisa. Itu nggak bisa. It has to come from within. Nggak bisa. Saya disuruh ngulang lagi bikin abstrak saya yang kemarin di Mesir. Nggak bisa. Oke, nggak bisa di-replace. Nggak bisa ya. sama persis kalau abstrak ya. Saya kan sekarang lagi alirannya saya abstrak nih. Abstrak. Nah beda dengan realis kan. You can sketch first dan Iya. ini. Tapi kalau abstrak itu ada hal-hal yang tak terduga, Spontanitasnya ada ya Bu ya? spontanitasnya ada. Jadi- Tapi menyenangkan belajar seni itu. Pelajari filsafat yang lain tuh seni. Dan karena kayak belajar hakikat gitu loh. Saya tuh Esensinya ya. tadinya saya kan bukan abstrak kan. Lihat kan lukisan saya realis semua. Iya, saya juga makanya realis semua. realis gitu. semua. Di sini saya belum naruh abstrak saya gitu. Itu saya itu sampai ketika saya akhir ke konteks personal saya dan dosen saya, wah donder saya gini-gini, sampai nangis saya presentasinya juga. Asli, saya nangis presentasinya dan saya gini, itu lega. Kita tuh itu harus presentasi ke ada orang Australia lagi, tugas kita ya kayak gitu-gitu. Ya seru sih, seru banget. Kadang-kadang kita nggak ngerti nggak usah gitu, kenapa kanvasnya bulat, itu tuh ada artinya. Kenapa mesti ngambujur sangkar? Iya. Itu ada artinya, kan ada orang yang pakai kan kanvasnya gimana. Iya. Itu semua ada artinya Mbak. Semua. Nah, semakin kita diasah, semakin kita sering ke galeri, kita ngelihat pemaknaan ini. Ada foto yang kayak gini. Kita nggak akan bisa ngerti kalau kita nggak membaca yang siapa yang lukis ini. Terus Iya. Karena It's behind the gun. background, ya Van Gogh aja. Hidupnya kan susah banget. susah banget. Dia Saya beken, dia kaya itu setelah dia meninggal, bunuh Bener. diri kan. Iya. Dan kamu tahu Rothko nggak yang hanya gambar sapuan warna doang gitu? Itu harganya miliaran gila. Kalau kamu lihat, aku pernah ngelihat langsung kan, merinding. Wow. Padahal kalau lihat di gambar kan kayak biasa aja, tapi if you see
directly gitu ya. Saya tuh kemarin waktu habis wisuda anak saya langsung ke New York karena saya masih ada visa Amerika, ke MoMA gitu ya, Ke galeri lagi Bu. ke Museum Modern Art. Saya sengaja nyari hotel yang deket, cuma tinggal jalan kemana-mana gitu. Itu happy banget saya ngelihat ini gitu, terus inilah pokoknya seneng. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu sih ya, mungkin seni itu juga merepresentasikan budaya bangsa kan, Iya, betul. ya kan? Seni kita tuh bagus kan, seni tradisi kita juga bagus sebetulnya, nggak ini ya. Tinggal kita bagaimana preserve-nya dan menginikannya ke dunia luar gitu. Gitu. Wah, berarti nah sekarang ini pertanyaan saya sih Bu. Jadi gimana nih bagi waktunya sekarang kan? Kalau sekarang berarti lagi Ibu sekarang biar sobat Saya Obrigado. hari-hari kalau nggak di Bandung kuliah, Oke. saya di sini kerja jadi lawyer. Jadi lawyer Bu ya. Jadi kalau disuruh klien ke sini, ya saya ke situ. Dipanggil hakim. Oh ya, saya juga kurator, tapi kurator kepailitan, bukan kurator seni. Kurator Saya tuh kepailitan. hidup saya tuh saling berkelindan tidak jelas. Kalau seni sebagai pelaku, kalau dihukum sebagai kurator. Iya, saya kurator dan lawyer itu beda. Karena kurator itu ada sekolah sendiri dan ada ujiannya, license dari menteri. Aduh, Bu, ya ini kayaknya semua area dirambah ya sama Ibu ya. Tapi seneng ya Bu ya? Tapi saya senang. Itu tuh saya ngambil kurator pada saat COVID. Ah. Saya tuh ngerasa gak banyak kerjaan, saya ngapain ya gitu kan. Pameran juga nggak bisa ya, siapa yang mau buka pameran yang mau datang. Terus ada pembukaan online ini ujian itu, ya udah saya ikut ujiannya gitu. Tapi pas ujian ininya offline sih tegang juga, ada 30% gak lulus. Alhamdulillah lulus. Tapi gimana tuh Bu, membagi waktu di antara semua peran itu dan juga Bu Yeni adalah seorang ibu. Nah itu ya yang paling berat ya. Tapi anak saya sekarang udah gede. Alhamdulillah udah pada kerja. Anak saya tuh yang pertama lulus tahun 2021. Pas lagi COVID kan pulang Juli, Agustus udah dapat kerja di Tokopedia sampai sekarang. Ya dia pegang Gavrel ya, public policy gitu. Jadi kayak saya tuh waktu awal-awal tuh dia kerjanya nanya mulu sama saya. Terus bosnya bilang ini bahasa Indonesia kurang bagus deh. Terus anak sekarang biasalah ya. Terus yang kecil malah perempuan. Itu udah lulus pas saya kemarin tahun lalu dia di wisuda. Sebelum wisuda dia udah keterima kerja di sana. Jadi dia kerja di sana sekarang. Iya, alhamdulillah dia kan dapat working visa di Kanada ya. Di Vancouver. Itu emang kota yang paling enak sih. Saya udah ke Sydney, udah kemana. Di Vancouver ya. Bu? Vancouver. Ya, tapi jauhnya itu lah nggak tahan. Ini utara Saya banget. udah bilang sih, kamu nanti kerja di situ minta pindah ke agak Eropa lah, ke sini dikit. Nanti maju lagi lah agak ke Asia biar deket sama mama. Tapi dia bertahan. Betah banget. Betah banget ya Bu. Ya? Iya, enak banget sih life quality-nya ya beda ya. Ibunya yang kangen Bu. Iya, untung udah ada inilah ya apa. Tapi saya percaya anak saya mandiri semuanya. Alhamdulillah. Tapi kita selalu ketemu. Akhir tahun kita bareng. Kemarin akhir tahun kita ke Jeju. Bu Yeni, mungkin sobat Obrigado juga bisa dapat apa ya value gitu dari hidup Bu Yeni, terutama mungkin untuk para perempuan di luar sana yang saya seperti sudah cerita di awal tadi dengan Bu Yeni bahwa saya juga ibu saya juga iya, ibu saya sendiri juga waktu membesarkan saya karena bapak udah meninggal ketika saya masih kelas SMP gitu. Nah itu kan sesuatu yang saya melihat banget tuh bagaimana ibu saya berjuang. Kalau Bu Yeni sendiri bisa nggak di-share ke intinya sih ya teman-teman Obrigado? Menjadi sahabat anak-anak dan komunikasi sih. Ya, tapi kita tidak mendikte anak-anak, apalagi anak sekarang ya. Ya menjaga fundamentalnya ya, maksudnya dari sisi agama sih ya paling penting juga gitu ya. Jadi walaupun memang anak saya di internasional ya gimana, tapi tetap saya tuh manggil ustadz juga ke rumah gitu. Seperti itulah ya mungkin sebagai pagar gitu ya supaya ini. Dan saya tuh selalu sharing sama anak-anak apapun yang menjadi pembelajaran hidup ini. Karena saya menikah 2 kali. Pasti ada lah ya drama keluarga atau apa yang bisa menjadi pembelajaran hidup. Itu saya selalu sharing sama anak-anak biar anak-anak itu juga ikut belajar dari situ. Jadi bagi saya hidup ini adalah mencari hikmah. Kadang kita kan seperti saya bilang tadi, that's the lowest moment in my life, saya nggak keterima ITB. Tapi ternyata memang hidup saya, ternyata Allah tahu mana yang lebih baik. Saya tuh cocoknya jadi lawyer mungkin.
saya bisa menghidupi keluarga saya bisa sekolahin adik saya tuh semua dari saya loh. Sampai dia kuliah di Unpad juga dihukum. Iya lucu ya, akhirnya saya punya penerus gitu kan. Iya kayak gitu, walaupun dia akhirnya kerja di bank sih. Nah, jadi kita nggak pernah tahu. Jadi jangan pernah kamu underestimate sama siapapun. Walaupun itu hanya pekerja satpam atau apa, makanya saya selalu bilang be nice, be kind, dan jadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang itu. Jadi saya tuh sering ya, saya berdoa supaya tahun ini misalnya corporate, saya pas lagi di corporate di company ya, aduh mudah-mudahan ininya bagus gitu. Apa namanya profitnya? Kenapa kita dapat bonusnya banyak? Saya bisa banyak juga ngasih ke orang yang lebih banyak. Amin. Itu selalu itu. Jadi saya nggak pernah kayak wah hidup saya gimana gitu, enggak sih. Tapi saya tahu bahwa saya itu walaupun sekarang sendiri ya, hanya dengan small law firm ini, saya merasa seperti keluarga sama anak-anak saya itu. Udah kayak keluarga aja. Kayak apa ya? Ya ada yang misalnya nggak ada keterima kemana, udah masuk sini aja. Tapi yang benar kerjanya gini gitu. Tapi benar ini gitu. Dan saya waktu ngobrol, iya kamu kalau gajian habis ini apa? Dia setengahnya saya kasih ibu saya. Sedih kan? Saya jadi ingat ibu saya kan dulu kan saya juga gitu. Nah itu tuh buat saya tuh lebih berharga daripada saya mungkin ngasih apa gitu sama orang yang memang udah punya ngapain gitu. Jadi I don't need to impress somebody. Kan saya sempat bertanya, kenapa sih kok nggak ada nama Mbak Yeni di law firm saya? Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau jadi orang yang beken ini kok gitu aku bilang. Saya cukup ini consultant at law dan pertama sekali saya bikin tahu nggak siapa klien saya? Danon. Dia tahu saya kerjanya gimana kan? Dia perlu ternyata ada sesuatu yang mesti dikerjakan sampai dia dimintain wah hampir harus keluar 4 miliar zero dia mendingan lu bayar gue saya urusin. Itu yang namanya lobbyist. Mantap. Terus ya saya sekarang klien saya ada Frisian Fly itu teman-teman semua. Semua orang pada nyangka kan, wah enak ya lo suami Idris. Pasti banyak klien-klien dari not anyone, tidak satu pun saya minta dari abang. Semua karena networking saya, itu karena Allah Maha Kuasa aja. Kita nggak pernah tahu mbak, ketika suami saya meninggal, anak saya masih kuliah di sana, yang pas suami kedua. Itu tiba-tiba anak saya nelpon saya, Mam, I got scholarship. Alhamdulillah. Wow. Itu kayak diguyur air ke saya tuh. Kayak gitu mbak, misalnya contoh-contoh hal-hal seperti itu kita nggak pernah tahu. Makanya saya sih selalu bilang sama anak saya, Mama nggak tahu, kita nggak pernah tahu apa yang udah pernah kita lakukan. Tapi Allah nggak pernah salah. Seberat apapun kebaikan kamu pasti akan dibalas dengan kebaikan. Jadi just be good aja. Selalu aku bilang gitu. Jangan pernah underestimate orang. Jangan pernah kamu memaki orang sampai orang tuh sakit hati. Karena ketika orang sakit hati juga kamu nggak akan ini gitu. Jadi saya tuh selalu suka bingung sama orang yang nggak ramah. Kenapa sih mesti nggak ramah ya? Biasa aja gitu. Ngapain juga jadi orang sombong sih? Apa yang mau disombongin? Kita tuh nggak punya apa-apa. Semua hanya titipan. Iya nggak? Akhirnya ketika orang udah pada ini, kematian meninggalin apa sih? Kematian itu kehidupan yang baru. Kematian itu adalah suatu nasihat yang luar biasa buat kita. Dan saya mengalaminya berkali-kali. Saya dinasihati terus sama Allah Maha Baik. Ketika abang meninggal, saya sedih banget ya. Tapi saya bersyukur banget saya bisa menemani dia 7 tahun. Dari dia pakai 2 tongkat sampai dia nggak pakai tongkat. Dari sampai 0 kankernya. Tapi dia kemudian muncul lagi di akhir tahun itu. Ya mungkin udah akhirnya ya dan ada masalah mungkin. Itu tuh buat saya luar biasa. Karena dokter tuh bilangnya dia cuma hidup berapa bulan kali. Iya, insya Allah abang itu tidak pernah tinggal sholat tahajud. Saya banyak belajar lah dari beliau. Yang kayak gitu dan saya juga jadi tiba-tiba punya majelis taklim tiap Kamis saya mengaji. Saya dulu waktu kerja mana mungkin saya pengajian seperti itu. Iya. Alhamdulillah banget. Dan abang itu juga luar biasa, orang yang sangat baik dan luar biasa lah.
someday sih saya pengen menulis tentang beliau dan kehidupan saya sih. Amin. Harus Untuk pembelajaran aja sih, dan Betul, untuk ya Ibu. saya ingat apa yang beliau sangat ini kan gitu. Terakhir mungkin kali ya, apa harapan Ibu nih untuk dunia seni Indonesia? Apa ya? Atau mungkin ada, gini aja. Saya tuh harapan saya nih ya, di Indonesia tuh harusnya dibagi tuh, ada menteri Art and Culture Minister, dan pendidikan tuh harusnya berbeda. Kalau di luar kan gitu. Jadi orang tuh bisa ini seni dan budaya. Saya kan orang heboh dengan kasus Komeng, jadi bukan kasus ya, viral Komeng jadi ini kan DPD. Politician. Buat saya itu bagus banget karena dia tuh pintar, komedian tuh kan pintar-pintar. Iya lah, Bu. Iya. Nah itu apa maksud saya? Nah Indonesia tuh nggak fokus gitu dalam hal membina kesenian dan budayanya. Padahal Indonesia tuh luar biasa kayanya, luar biasa seni budayanya. Iya. Dan juga alam kita, resourcesnya. Makanya kita juga bingung kenapa sampai masih ada yang stunting, masih ada yang ini kan. Iya. Coba kalau nggak ada yang korupsi, ya nggak sih? betul. Itu kan mengambil hak orang itu. Oke. Makanya mudah-mudahan ya dengan pemerintahan yang baru ya, Iya. kita berharap lebih baik gitu aja ya kan. Baik, Ibu. Iya, insya Allah. Aduh maaf ya. Ini Apa saya mesti baca puisi? Mau closing dengan baca Closing dengan baca puisi. puisi, ya, Bu, ya. Aduh ini, nah kalau baca puisi yang mana ya? Ya. Ini saya tuh ada tentang saya musafir. Oh, bagaimana dengan membaca puisi tentang Palestina? Karena saya pernah Oke. ke Palestina, ke Aqsa 2017. Momennya juga masih Saya ada. itu aja ya. Boleh. Boleh. Oh gitu ya. Oke. Baitul Maqdis ku bersujud di penghujung sepertiga malam, menyusuri lorong-lorong kota lama, menjejak kaki di liku lorong-lorong yang sepi, menuju titik cahaya kota suci, sujud doa menyertai. Melintas dalam bayangan merunduk, sejarah panjang meruah merah darah, simbah air mata perjuangan rakyat Palestina, menoreh luka dan menganga hingga kini. Di atas tanah suci itu kawan, di tanah tumpah darah mereka menjadi orang-orang asing dalam ikat jeruji dominasi serdadu Israel. Di kota suci ini, tahta Baitul Maqdis dalam paksa kuasanya, ribuan pasang kaki menginjak-injaknya disertai acungan api senjata. Sangat menyayat hati, siksakan. Sangat menyayat hati, saksikan masjid suci ternodai. Bismillah. Di masjid kiblat pertama, terayun langkahku di atas karpet empuk merah. Hamparannya mengharu jiwaku tak tertahankan. Air mata pun membunga bahagia di mata hati dan raga. Menetes, basah sajadahku. Hadirkan lukisan kitab masa di masjid ini. Rasulullah mengangkasa ke langit agung, berjumpa dan bersujud pada Allah yang Maha Kuasa. Air mataku terus menderas hingga kuucap salam di akhir sholatku. Tak bisa aku dustakan, aku telah jadi bagian dari tapak sejarah sucinya. Semilir angin pagi menerpa wajahku. Pandangku bening mengelilingi tiap sudut kota suci. Syarat kisah berhikmah termaktub dalam kitab suci. Ampuh makna akan ilmu kehidupan dan sesudahnya. Pancaran sinar kubah Dome of the Rock terpatri dalam hati, menyatu pada keemasan,
mentari pagi berpendar menerangi langit biru, menampak hamparan beranda alam, berhias zikir pohon-pohon zaitun. Oh indahnya, ya Allah, aku merindu masa lalu kala Umar bin Khattab memimpin negeri ini. Tiga agama kokoh mengada, berdampingan dengan damai. Gema azan, lonceng gereja, dan sinagog berpadu harmoni kala pagi menyapa. Andai perdamaian itu terwujud kembali di negeri indah dan suci ini. Duhai, jadi teramat indah. Baitul Maqdis, aku bersujud. Yerusalem, September 2017. Saya ikut relief juga sama Ibu. Aku benar-benar jalan di kota tua itu. Itu memang kita kalau di situ, udah pernah belum? Sebelum. Nah, kalau kita di situ, itu tuh memang benar-benar kayak zaman dulu. Dan itu tuh di sekitar halaman itu tuh pohon zaitun semua. Itu aku memang merinding ya. Jadi kalau pagi itu cantik banget. Di situ Masjid Aqsa, di situ ada gereja, kelihatan. Ini lukisan saya ini benar-benar saya foto. Dan saya ini. Jadi ada 3 sinagog, gereja, dan masjid. Saya nggak tahu sekarang masih ada, kayaknya masih ya. Tapi maksudnya yang di daerah sana itu udah yang luar biasa. Jadi buat saya ini memang 2017 ya. Tapi sampai sekarang ini masih relevan. Ya itulah. Itu luar biasa. Kalau kita keluar ke kota barunya, beda banget Israel. Langsung modern. Jadi bisa Kalau dibilang kita ke Mekah, saya lebih suka ke sini. iya. Masjid Aqsa tuh lebih agung gitu loh. Lebih bikin merinding, Mbak. Memang kita kalau ke Mekah lihat Ka'bah pasti kita nangis lah ya. Tapi kalau melihat ke sana kesininya, ya Allah, udah hedon kan? Iya, Udah iya. terlalu Starbucks aja ada. Gitu ibaratnya. Kalau ini tuh beda banget. Beda banget, Mas. Dan saya yakin insya Allah Palestina akan jadi negeri yang merdeka. Amin. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Amin, amin. Makasih. Baik, aduh, terima kasih banyak Bu Yeni sudah meluangkan waktu untuk kami. Nih, kami ada sedikit oleh-oleh nih buat Ibu dari. Aduh, terima kasih. Aduh, ini kita berdiri atau begini aja? Makasih. Wow, ini dari mana ya diambilnya? Thank you ya. Kita yang terima kasih Makasih. banyak Bu, Terima kasih udah banyak. berbagi cerita. Kamu tahu nggak saya tahu inspiratif. Obrigado kapan? Kapan Ibu? Ketika saya bersama Kik Andy dan Nia Zulkarnain ya sama Ari Sihasale itu pernah bikin film beta Tanah Air Beta atau apa Tanah ya? Air Beta Tanah Air ya. Beta. Itu ditayangkan di sana di Atambua. Jadi saya pernah 17 Oke. Agustusan di Atambua. Nah, saya dengar kata-kata obrigado. Obrigado. Obrigado terima Bahasa kasih. Terima kasih, Bu, ya. Oke. Bahasa Portugis kan itu. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Yeni dan kita sudah diterima di sela-sela Iya, aduh, waktu makasih, sibuknya makasih. gitu Bu. Baik, sampai jumpa nanti kita di episode berikutnya. Salam obrigado. Obrigado. Obrigado.